Jadi ada hutang pribadi, ada hutang bersama, ya. Kalau hutang bersama tadi, ya, untuk keperluan keluarga, ya. Kalau untuk keperluan pribadi saja, tidak ada hubungannya dengan keluarga, ya, maka itu adalah hutang pribadi. Maka dibayarnya menggunakan harta pribadi juga, bukan menggunakan harta bersama bayarnya. Makanya kalau mau beli apa-apa itu, ya itu tadi harus komunikasi suami istri, harus ada izin kedua belah pihak. Misalnya mau beli motor, kata suami, kita belum punya motor, ayo kita beli. Kata istrinya, jangan dulu katanya. Ini tidak sepakat nih mau beli motor apa enggak. Ya akhirnya si suami memaksakan diri beli motor. Itu kira-kira beli motor tadi dengan harta pribadi apa harta bersama? Nah, kalau ada harta bersama, ada pula harta pribadi. Ya, ini ada pengecualiannya dari harta bersama tadi ya. Kalau ada harta bersama, ada juga harta pribadi. Jadi adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan ada harta pribadi. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Nah, jadi harta bawaan masing-masing itu bukan harta bersama, dia tidak masuk harta bersama. Jadi kalau sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya itu bukan harta bersama, ya itu harta bawaan, itu harta pribadi. Atau walaupun di masa perkawinan berlangsung, tetapi itu hadiah, warisan, wasiat, hibah, itu menjadi harta pribadi, bukan harta bersama. Jadi di dalam masa perkawinan misalnya, mohon maaf orang tua kita meninggal dunia, otomatis kita dapat warisan. Nah itu bukan harta bersama, harta warisan itu harta pribadi. Dapat hibah, nah, saya hibahkan kepada si A tanah, nah, maka itu si A tadi itu harta pribadi dia, walaupun diperoleh di dalam masa perkawinan. Nah sekarang bagaimana cara menggunakan harta bersama? Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah jadi kalau menggunakan harta bersama itu dibicarakan suami istri karena dia harta bersama, ya dibicarakan baik-baik supaya nanti tidak timbul pertengkaran, ya. Apalagi yang nilainya misalnya nilainya cukup besar, ya. Kita beli motor, beli mobil, beli tanah, tahu-tahu beli saja, ya, nggak ngasih tahu pasangannya. Nah, nanti itu bisa ribut besar, ya. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Nah, ini juga ya, nah, karena dia harta bersama, tadi saya bilang itu harus sepengetahuan pasangan kita, jangan sampai nggak tahu pasangan kita, ya. Kita jaminkan mobil, sertifikat ternyata sudah digadaikan, ya istrinya nggak tahu, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Karena itu harta bersama, baik itu menjual atau memindahkan harta, ya. Nah, kasih tahu suaminya, kasih tahu istrinya, ya. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri kalau itu adalah harta bersama. Sekarang bagaimana kalau menggunakan harta pribadi? Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Nah, kalau harta pribadi silakan, ya, silakan mau menggunakan tanpa seizin pasangannya. Tapi lebih bagus pasangan kita tahu, ya. Nah, walaupun itu harta pribadi kita, ya. Kita banyak punya harta, kita mau hibahkan, ya. Kita mau hibahkan harta pribadi kita itu, ya, kepada orang lain,
itu adalah hak kita, ya. Tetapi sebaiknya pasangan kita tahu. Jadi mempunyai hak sepenuhnya ya kalau harta pribadi untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Yang kadang jadi pertanyaan ibu-ibu itu kan, bolehkah saya sedekah dengan uang penghasilan suami katanya, ya kan? Nah, kalau yang kerja suami ya minta izin lah. Kalau yang namanya sedekah, insya Allah suaminya mengizinkan saja. Apalagi itu kan sudah menjadi harta bersama sebenarnya. Kalau kita sedekah 50.000 gitu ya, insya Allah suaminya nggak keberatan ya. Tapi tetap harus ngasih tahu ya kalau yang kita keluarkan itu adalah berasal dari harta bersama. Nah, kalau ada harta bersama, ada pula hutang bersama. Nah, otomatis itu kalau ada harta bersama, ada hutang bersama itu. Ya, suami istri belum punya rumah, ya, sebelum menikah belum punya rumah, ya, pinjamlah di bank. Itu kan tanda tangannya berdua kan itu ya, suami istri kalau tidak salah ya, tanda tangan pinjam di bank. Ya, itu hutang bersama. Jadi sama-sama pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jadi pembayarannya karena hutang bersama dibayarkan melalui harta bersama. Kalau suami istri tadi mau membayar hutang bersama itu pakai harta pribadi, ya terserah aja itu. Kalau dia rela, ya kerelaannya, ya. Ternyata harta bersamanya itu tidak cukup, ya. Kalau harta bersama tidak cukup. Tapi kalau harta pribadi, karena dia awalnya misalnya si suami tadi atau istri tadi orang kaya, harta pribadinya banyak, ya. Tapi harta bersamanya setelah menikah itu tidak banyak misalnya. Jadi kalau dari harta bersama tidak mencukupi untuk menutupi hutang bersama tadi, akhirnya si suami istri tadi menggunakan harta pribadinya. Kalau suami atau istri tadi rela seperti itu, ya tidak masalah ya. Nah, hutang pribadi, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Nah, jadi ada hutang pribadi, ada hutang bersama ya. Kalau hutang bersama tadi ya untuk keperluan keluarga, ya. Kalau untuk keperluan pribadi saja tidak ada hubungannya dengan keluarga, ya, maka itu adalah hutang pribadi, maka dibayarnya menggunakan harta pribadi juga, bukan menggunakan harta bersama bayarnya. Makanya kalau mau beli apa-apa itu, ya itu tadi harus komunikasi suami istri, harus ada izin kedua belah pihak. Misalnya mau beli motor, kata suami, kita belum punya motor, ayo kita beli. Kata istrinya, jangan dulu katanya. Jadi tidak sepakat nih mau beli motor apa enggak. Ya akhirnya si suami memaksakan diri beli motor. Itu kira-kira beli motor tadi dengan harta pribadi apa harta bersama? Biar pikir sendirilah. Nah, kalau terjadi perceraian, maka separuh harta bersama tadi menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dicerai mati ya. Separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang sudah mati menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi karena harta yang diperoleh tadi adalah harta bersama, maka ketika suami atau istri meninggal dunia, harta bersama tadi dibagi dua dulu. Jadi setengah milik istri, setengah milik suami. Ini misalnya yang meninggal siapa nih? Yang suami lah yang meninggal ya. Suami misalnya meninggal ya, maka dibagi dua dulu harta bersamanya ya, yang dibagi ya, bukan harta pribadi ya. Misalnya suami tadi sudah harta pribadi dia punya juga ya, cuma harta bersama kan yang dibagi. Yang dibagi harta bersama berarti separuhnya 50% adalah punya suami yang meninggal tadi. Maka harta warisan yang dibagi nanti yang punya suami ini setengah dari harta bersama ditambah dengan harta pribadi, itulah yang menjadi harta warisan ya. Jadi dibagi dua dulu hartanya.
setengah-setengah. Kalau cerai hidup sama ya, masing-masing berhak seperdua, jadi separuh ya. Nah, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, ini nanti kita bicarakan tentang perjanjian perkawinan.